kalau itu sudah dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan peraturan yang ada, sesuai dengan prosedur yang ada, ya itu memang tidak bisa dikategorikan sebagai kerugian negara. Apabila semua tahapan-tahapan itu sudah dilakukan dengan baik dan benar. Gitu. Namanya juga berinvestasi gitu. Kita investasi tentu berharap untung. Selalu pengen berharap untung. Tapi ada risiko rugi. Ada risiko rugi. Tapi mesti lihatnya seperti ini. Misalnya saya contohkan ya. Kita investasi misalnya di 10 saham gitu ya. Dari 10 1 rugi. Tetapi secara kumulatifnya untungnya besar gitu. Nah, yang dilihat kan tidak, kalau sekarang dilihat kerugian yang satu itu bukan dilihat sebagai investasi yang secara menyeluruh, karena dimanapun di seluruh dunia ini itu perlakuannya untuk sovereign wealth fund seperti itu. Jadi bukan karena kita membuat aturan sendiri, enggak. Horas, balik Academy dari tepian Danau Toba yang sangat indah. Oke, tadi kita dengarkan ya CEO dari Super Holding Danantara Indonesia yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya, tadi kita dengarkan bahwa mereka tidak dimintai tanggung jawab apapun ketika ada kerugian investasi dari 14.000 triliun lebih aset yang dimiliki oleh Danantara Indonesia. Jika sudah dilakukan tahapan-tahapan yang benar, bla 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 bla, maka kerugian dari Danantara Indonesia bukan dianggap kerugian negara alias kerugian rakyat. Enak sekali ya. Kok enak sekali. Ada uang atau aset 14.000 triliun. Ya, itu aset rakyat, BUMN, badan usaha milik negara, berarti milik rakyat. Terus nanti kalau ada salah kelola, rugi investasi, itu bukan salah mereka, ya namanya saja investasi. Ya kadang rugi, kadang untung. Enak ya. Kita jadi ingat kasus Jiwasraya ya. Aduh parah ya. Kok begini nih Pak Prabowo? Harusnya kan ya kerugian dari Danantara yang merupakan super holding dari holding BUMN itu kan harusnya kerugian negara, kerugian rakyat. Ya enak sekali. Kan modalnya dari rakyat, modal awalnya katanya dari pemangkasan anggaran, dari BUMN. Ya, berapa ratus triliun itu, 200 atau 100 triliun itu, ya kan? Terus holding BUMN ini juga milik rakyat, milik negara. Tetapi kok kalau kerugian nggak bisa dimintai tanggung jawab mereka? Iya deh. Patut mah berlomba-lomba isi. Ya berlomba-lomba orang di situ. Ada Erick Thohir, ada para menteri itu ya, Ruslani, Menteri Investasi, ada keponakannya Luhut Binsar Panjaitan, Pandu Patria Sahrir. Pantasan berlomba-lomba, orang nggak bisa dimintai tanggung jawab. Kan kami sudah melakukan prosedur-prosedur ini. Ya biasalah investasi, namanya aja investasi, kadang untung kadang rugi. Pantasan dikebut ya revisi undang-undang BUMN itu. Ya 1 hari ini harus jadi, kata Adidas ya, anak didik Dasko. Inilah kita lihat. Danantara tak tersentuh BPK dan KPK. Ya, kebal hukum. Ya. Pasal keberadaan Danantara dilindungi Undang-Undang BUMN baru. Hasil revisi kilat. Sekilat-kilatnya. Gaya Prabowo Subianto. Kilat ya, serba kilat. Kalau untuk penegakan hukum nggak bisa kilat. Kita minta kilat untuk dipecat Listio Sigit Prabowo, nggak mau dia, tetap dipertahankan. Tapi kalau masalah duit, cepat ya Prabowo Subianto ini. Ya, tidak bisa diproses, diperiksa BPK, KPK. Ya, harus lewat permintaan DPR, baru diperiksa. Enak kan, kalau DPR-nya nggak minta, BPK dan KPK tidak bisa memeriksa. Ya, harus diaudit harusnya tiap tahun itu, seperti institusi milik negara. Tapi ini enggak. Ya, itulah revisinya dari Adidas, anak didik Dasko dan lainnya. Pasal 3A, tugas dan kewenangan menteri dilimpahkan kepada badan, yaitu BPI Danantara, Badan Pengelola Investasi ya. Tata kelola aset BUMN diurus Danantara. Semua tata kelola BUMN yang selama ini harus diaudit,
ya bahwa dividen dari BUMN itu masuk ke APBN, sekarang enggak gitu ya, karena ya rugi pun itu bukan kerugian rakyat karena kalau sudah dilakukan prosedur-prosedur yang sesuai, kata Ruslan enak ya, siapa yang menilai prosedur itu nanti terlaksana sesuai benar atau tidak. Kalau di audit pun harus permintaan, ya di audit BPK atau BPKW pun harus permintaan DPR kan. Kalau nggak diminta ya berarti ya santai aja. Pasal 3Z, Menteri, Organ, dan Pegawai Badan tidak dapat dimintai ganti rugi, ganti kerugian investasi jika kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan itikat baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola, tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan investasi, dan tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah. Kan bisa orang lain diuntungkan, ya pihak ketiga. Terus nanti di belakang, nanti ku kasih ini ya investasi ini, bilang aja bodong atau gimana supaya bodong, nanti kita amplopnya atau apanya dari belakang. Kan bisa kelihatannya tidak memperoleh keuntungan pribadi, tetapi sebenarnya keuntungan pribadi juga, ya. Mereka sudah hebat lah, licin kayak gitu, ya udah, ya namanya aja orang-orang oligarki ya, penguasa-penguasa yang biasa main saham, main investasi segala macam, tahulah seluk-beluknya cara menukang-nukang itu ya tahulah. Terus ini bagaimana caranya menilai pengurusan dengan itikat baik dan kehati-hatian? Nanti kalau rugi dan antara bagaimana menilainya ini? Sudah dengan itikat baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan. Aduh pasal karet ya. Padahal katanya Danantara digadang-gadang kelola aset jumbo senilai 14.715 triliun. Investasi awal Danantara pun ya bersumber dari efisiensi atau pemangkasan anggaran dari uang rakyat juga 325 triliun atau senilai 20 miliar dolar. Kok bisa ya modal awal dari rakyat yang dikelola juga aset rakyat BUMN, tapi ketika kerugian orang ini nggak bisa dimintain tanggung jawab. Kalau sudah kehati-hatian sesuai dengan itikat baik, maksud dan tujuan investasi dan tata kelola, tidak memiliki bentuk hanya karena itu bukan uang kalian. Coba uang kalian, ayo Rosan Ruslani, coba uang kalian kayak gitu rugi, pasti kau tuntut ya kan. Tapi ini kayak karena uang rakyat ya, rakyat itu abstrak dan rakyat diwakili presiden. Dana kelolaannya diproyeksi capai 982 miliar dolar atau berkisar 15.512 triliun ya, bukan 14.000. Macam-macam lah itu ya. Danantara dilahirkan sebagai katalis pertumbuhan ekonomi yang katanya menurut berita saya baca adalah ide dari orang tua dari Prabowo Subianto dan Hasim Joyo Hadikusumo. Saya bingung ya, ide jadul apakah bisa relevan diterapkan sekarang ya, dengan membawa-bawa contoh Temasek lah, Kasanah lah di Malaysia, Temasek di Singapura. Tetapi apakah di sana orang suka mau nyolong? Ya, kan kita kebiasaannya nyolong pejabat-pejabat itu. Ya, ketahuan aja nggak tahu malu. Ya, ditangkap KPK aja nggak tahu malu sama Jaksa Agung, apalagi nggak ketangkap. Bermimpi seperti Temasek, tetapi di sana aturannya mungkin ketat. Ya, aturan perundang-undangannya untuk koruptor di sana mungkin bisa hukuman seumur hidup atau hukuman gantung. Kalau di Indonesia ini kan longgar. Ya, yang triliunan aja pun dihukum cuma berapa tahun, udah gitu dapat keistimewaan pula di remisi segala macam, pembebasan bersyarat. Kapan kapoknya? Jangan kita berbicara tentang nanti ini lebih hebat dari Temasek, lebih hebat dari Kasanah Malaysia, tetapi penegakan hukum hancur. Ya habis nanti itu, takutnya nanti ini ya berapa BUMN ini ya, takutnya rugi semua ya. Bilang aja ini udah investasi, tapi kami investasinya rugi. Ya wajar rugi, karena ya kami sudah lakukan sesuai prosedur. Maksudnya
Danantara akan mengonsolidasikan Indonesia Investment Authority yang sebelumnya sudah ada, INA, dan 7 BUMN raksasa Indonesia, perusahaan negara lain akan bertahap masuk kelolaan Danantara. Nah, inilah dia ya, 7 BUMN yang akan dikelola oleh Danantara Super Holding. Mandiri asetnya 2.174 triliun, BRI 1.965 triliun, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, Main ID, dan INA. Totalnya tadi itu 14.000 atau 15.000 triliun. Ya, takutnya ini salah kelola nanti penyakitan semua. Seperti kasus holding BUMN Karya ini kan zaman Joko Widodo ini dibentuk oleh Erick Thohir. BUMN Karya, ya. Ternyata setelah dibentuk holding pun oleh Erick Thohir dan Joko Widodo, malah utangnya BUMN Karya ini melonjak ya. Seperti Waskita Karya 84,1 triliun utangnya, Utama Karya 60,7, Wijaya Karya 55,7, PTPP 44,2 triliun, Adikarya 30,4 triliun. Jadi padahal sudah dibentuk holding malah jadi rugi, utang terus. Ya. Nah, herannya ya, Danantara bentukan dari Prabowo Subianto ini nggak mau dia memasukkan BUMN Karya yang penyakitan ini penuh dengan utang ini ke dalam Danantara ini. Dia maunya yang untung-untung aja ya, yang asetnya besar dan untung-untung, ini nggak ada kerugian, nggak ada utang atau utangnya minim. Ya, harusnya kan ini dong, kalau memang mau infrastruktur dan lain-lain ya include-kanlah ini yang penyakitan ini ya. Holding BUMN Karya ini, Waskita, Utama Karya, Wijaya Karya, PTPP, Adikarya. Ternyata enggak ya, karena banyak utang pikirannya Prabowo. Nggak usah lah yang berpenyakitan ini. Aku mau yang untung-untung aja, yang besar ini. Mungkin gitu pikirannya. Inilah nilai dana awalnya 14.700, ada yang bilang 15 triliun ya. 14.700 triliun atau 900 miliar dolar. Nah, inilah nilai kekayaan awal Danantara. Pidato Presiden Prabowo Subianto 15 Februari 2025, pemangkasan APBN dana awalnya 127 triliun dari pemangkasan belanja APBN 2025. Itulah untuk modal awalnya, ditambah dividen BUMN 200 triliun. Harusnya dividen BUMN ini masuk ke APBN ya, tetapi dijadikan modal awal untuk Danantara. Jadi 300-an, total 327 triliun harusnya uang rakyat ini sebagai modal awal ya, di luar aset-aset dari ketujuh BUMN itu. Makanya saya bingung ya, statement di video awal itu ya, CEO Super Holding Danantara katanya kalau sudah dilakukan ini maka kerugian itu bukan kerugian negara. Enak ya, modalnya modal dari rakyat, dari APBN lah, dari dividen BUMN lah, terus ditambah jumlah aset 14.000 sekian triliun itu. Tetapi ketika rugi, enak mereka ya itu nggak bisa dimintai tanggung jawab, namanya saja investasi. Enaklah kalian ya makan uang rakyat itu. Kacau ini. Ini sama ya. Kita lihatlah Jiwasraya bangkrut. Ya, ini kasusnya ya. BUMN juga ini kalau nggak salah ini ya. Nah, inilah tersangkanya, kerugiannya 12,4 triliun. Ya. Tersangkanya Beni Cokro bla bla bla, Hendrisman Harahim, Dirut Jiwasraya, Heru Hidayat, Presdir Trade Alam, Hari Prasetyo, Direktur Keuangan Jiwasraya. Inilah ya. Ini juga ini hancurnya ya. Dia bisa aja berkelit nanti, mereka kami sudah melakukan prosedur tahapan-tahapan yang benar sesuai dengan tata kelola yang baik. Ujung-ujungnya ambruk ya. Gagal bayar polis 12,4 triliun. Takutnya begitu ya. Yang 7 BUMN yang harusnya sehat setelah masuk Danantara, penyakitan seperti BUMN Karya tadi ya. Jadi penuh dengan utang
Ini juga Pertamina, ini juga aduh investasi apanya ini? Pengadaan LNG. Ya, kemarin korupsi dari Pertamina ada itu mengoplos katanya Pertamax dari apa membuat Pertamax itu dari Pertalite. Aduh, kacau lah semua. Jadi inilah ya, bagaimana kita percaya Danantara ini akan menjadi besar, menjadi menguntungkan rakyat, kalau kerugiannya pun bukan kerugian rakyat. Udah gitu pun, ya kita lihatlah ini Dewan Penasehatnya, ini Joko Widodo alias terkorup versi OCCRP. Entah apa ini gunanya Dewan Penasehat ini kan? Apa mengerti mereka keuangan? Ya mantan Presiden SBY, JK, Budiono, ya ini Senturi ini kerugian 6,7 triliun sama Sri Mulyani sampai sekarang. Ya alasannya apa? Karena saat itu apa bla 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 sistemik terstruktur dan apalah itu alasannya ada. Pokoknya rugi negara 6,7 triliun. Dibuatlah istilah-istilah ekonomi yang kita nggak tahu supaya loloslah dia sama Sri Mulyani. 6 triliun lebih uang negara. Sudah ada ketua Dewan Pengawas, ada Dewan Penasehat kayak partai ya. Ini mau ngapain sih Danantara ini? Bingung kita. Nah ini dia Menteri Chief Investment Officer. Ini ponakannya Luhut Binsar Panjaitan. Semua mereka berlomba-lomba. Saya yakin ini akan gagal. Kalau prediksi saya sesuai dengan ya seperti holdingnya siapa itulah holdingnya apa itu BUMN Karya ini rugi dan hutang menggunung. Belum lagi kalau kita periksa BUMN ini banyak kali komisaris dari partai atau orang-orang yang nggak jelas ya. Ya, contoh ini ya dari partai TKN Prabowo Fuad Bawazir. Komisaris utama Main ID, nggak tahu nih apakah dia ahli pertambangan atau apa. Grace Natali, komisaris Main ID, nggak tahu ini dari PSI dikasih ya pada saat itu jubirnya TKN Prabowo Subianto, Prabowo Gibran. Ya sekarang komisaris Main ID. Simon Ailosius Maniti, komisaris utama dan independen PT Pertamina. Condro Kirono, komisaris PT Pertamina, wakil ketua TKN Prabowo Gibran. Siti Zahra Agnia, komisaris independen Pertamina Patraniaga. Saya bingung ya. Semua apa TKN tim kampanye nasional Prabowo Gibran ini dikasih komisaris. Gimana lah BUMN bisa untung kalau tempat komisaris BUMN itu cuma titipan-titipan kayak gini. Saya yakin nanti di Danantara juga hal yang sama berlaku di BUMN itu ya, titipan, dan titipan. Ini juga ada Sigit Widiawan, komisaris independen BNI, suami dari sepupu Jokowi. Nggak tahu ini kelebihannya apa sampai komisaris di sana. Mantan relawan Jokowi, Alexander, PT Pertamina, komisaris PT Pertamina, nggak tahu ini apakah dia ahli dalam apa tambang atau minyak. Bagaskara Ikhlasula Arif, manajer PT Pertamina, keponakan Jokowi. Joko Priambodo, direktur pemasaran dan operasi Pertamina Patraniaga, menantu Anwar Usman. Loh, kaget saya. Menantu Anwar Usman pun dikasih jabatan ya. Direktur Pemasaran dan Operasi Pertamina Patraniaga. Jadi kalau nggak ada meritokrasi, fit and proper yang menempati di sana, saya yakin Danantara akan hancur, ya. Seperti BUMN ya, BUMN yang lain. Ya orang-orang seperti ini dititip-titip ya, tempat penitipan, ya jasa penitipan. Ya dititiplah orang-orang ini TKN ini. Prabowo Gibran entah di mana-mana di setiap BUMN mungkin sekarang ya, ini kan yang ketahuan. Kalau yang nggak ketahuan mungkin banyak lagi ya. Gimana mereka bisa membuat BUMN itu sehat? Nggak ada backgroundnya. Seperti Grace Natalia ini, apa hubungannya dengan pertambangan ini? Komisaris Main ID. Setelah menang Prabowo Gibran, dia jubirnya saat itu langsung dikasih hadiah. Titipan ya. Komisaris BUMN itu tempat penitipan.
ya istilahnya balas budi lah. Ya sudah kau memenangkan saya, udah aku kasih kau komisaris. Nanti di super holding kau, di mana lah terserah. Mau. Ya, ini di detik. Jika Danantara boncos, tak dihitung sebagai kerugian negara. Ya. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Anagata. Danantara akan segera meluncur. Danantara diberi keleluasaan dan dalam melakukan pengelolaan aset kekayaan negara dalam bentuk dividen BUMN. Ya. Kerugian atau keuntungan atau kerugian yang dialami badan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan keuntungan atau kerugian badan. Nah, enak ya. Jadi bukan kerugian rakyat, kerugian negara, padahal modalnya dari rakyat, BUMN ya. Dari pemangkasan anggaran terus dividen BUMN, terus asetnya juga aset BUMN milik rakyat, tapi kalau ada kerugian ya bukan kerugian rakyat ya. Hebat itu yang merevisi BUMN itu ya. Revisi undang-undang BUMN kilat itu. Adidas ya, anak didik Dasko dan lain-lain. Namun bila ternyata Danantara bisa untung, maka sebagian keuntungan ditetapkan sebagai laba ke negara untuk disetorkan ke kas negara. Oh, kalau keuntungan sebagian diberikan ke negara. Tapi kalau rugi bukan kerugian negara ya. ICW soroti lemahnya bentuk pengawasan Danantara, padahal kelola aset ribuan triliun. Nah, inilah ya. Pasca revisi Undang-Undang BUMN, BPK kini hanya dapat melakukan audit terhadap BUMN dalam bentuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini jelaskan ya. Pada saat yang sama, pasal 3H, kerugian yang dialami oleh Danantara nantinya tidak dianggap sebagai kerugian negara. Sehingga dari perspektif pencegahan korupsi, audit dalam bentuk PDTT yang dilakukan BPK selama ini untuk mengungkap potensi korupsi dari indikasi adanya kerugian negara menjadi tidak lagi dapat dilakukan terhadap Danantara ya. Terus ini juga dari liputan 6. Undang-Undang BUMN, kegagalan investasi Danantara dan BUMN bukan kerugian negara. Nah, di sini oleh ICW juga dikatakan pemangkasan kewenangan BPK dalam mengawasi Danantara diperburuk dengan ketentuan yang mengatur bahwa BPK hanya bisa melakukan PDTT apabila ada permintaan alat kelengkapan DPR yang membidangi BUMN. Jadi BPK bisa mengaudit kalau ada permintaan dari komisi tertentu mungkin ya, alat kelengkapan DPR yang membidangi BUMN. Jadi kalau tidak ada permintaan, nggak diaudit ya, enak kali ya. Mantap kali itu untuk cari duit itu ya. Danantara itu ya Pak Prabowo Subianto. Mudah-mudahan ini nggak ada hubungannya untuk cari duit untuk Capres 2029 ya. Ya, kita akan lihatlah nanti ya, karena kalau janji-janji itu demi rakyat itu kita udah bosan dari politisi-politisi itu ya. Demi rakyat itu udah bosan, mati demi rakyat juga sudah bosan kita dengarnya. Inilah ya, pada saat yang sama pada pasal 3H kerugian yang dialami oleh Danantara nantinya tidak dianggap sebagai kerugian negara sehingga dari perspektif pencegahan korupsi, audit bla 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 bla. Aduh, parah deh. Oke, pemirsa. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.